Halo, salam basah-basahan. Kali ini nggak ada video kita di gunung ataupun di Curug, tapi kemungkinan besar insya Allah bulan minggu depan kita mau ke Curug lagi. Curug yang dekat-dekat sekitar Sentul ataupun ke Curug Kencana. Di video ini gue pengen sharing ataupun kita berbagi bersama pengalaman gue ketika hampir sudah puluhan kali gue ke Curug, camp dan juga ke gunung. Mungkin dari diri gue sendiri itu memang nggak perasa ya. Jadi kalau gue camping malam-malam itu nggak ada sesuatu yang menakutkan ataupun sesuatu yang ganjil. Tapi ada beberapa kejadian yang gue rasakan, entah itu hanya perasaan gue sendiri ataupun memang itu kejadian. Yang pertama ketika gue naik Gunung Gede beberapa tahun lalu. Logikanya dari A ke B itu kalau kita naik itu sekitar 2 jam. Artinya kalau kita turun harusnya dari B ke A itu 1 jam sudah sampai. Tapi di B ketika kita sampai di lokasi B itu jam setengah 8 malam lah ketika Isya. Tapi kita nggak sampai-sampai, akhirnya kita nyampe tempat A atau di base camp. Di base camp itu jam 12. Ya, kita melewati jalur Cibodas. Mungkin teman-teman ada yang pernah merasakan ataupun mengalami langsung apabila turun dari Putri ke Cibodas dan kena malam, biasanya itu kemungkinan besar ataupun bisa diputar-putar, karena pengalaman gue ini itu juga dirasakan oleh teman gue juga. Kemudian pengalaman gue ketika camping di Curug dan juga di gunung. Mungkin teman-teman setuju ataupun sependapat sama gue kalau makhluk-makhluk astral seperti itu suka dengan yang dekat-dekat dengan air. Ya, ketika gue camping di Curug, gue nggak berani pakai tenda tapten atau tenda sendiri. Biasanya gue kalau nginep di Curug itu pasti bertiga atau berempat rame-rame, karena suasana kita tidur di Curug itu sangat-sangat berbeda ketika kita tidur di gunung. Ketika kita di gunung, sesepinya gunung itu hawanya beda, adem, sunyi, tapi menenangkan, itu enak lah kita tidur. Tapi kalau kita ngecamp di Curug, itu hawanya benar-benar beda. Yang pertama, dari suara riuhnya air, itu benar-benar bisa memecah konsentrasi kita. Dan juga di antara riuhnya air itu, sesekali kemungkinan kita akan mendengar suara-suara lain. Entah itu suara jangkrik, atau hewan malam, ataupun suara-suara ganjil lainnya. Karena pengalaman gue dan teman gue pada saat gue ngecamp di Curug daerah Sentul, gue belum menyebutkan namanya, bukan gue sendiri yang mendengar, tapi juga teman-teman gue. Ada suara gamelan Jawa, dan juga suara langkah kaki. Suara langkah kakinya itu seperti mau mutari tenda kita. Dan gue mendengar, dan juga teman gue juga dengerin. Ada suara, mungkin ada kayak sepintas kayak tertawa tapi kurang jelas karena tertutup sama suara derasnya air. Itu yang pertama di Curug. Yang kedua, ketika gue bersama keluarga gue nginep ataupun ngecamp di sebuah, nah mungkin nama Curugnya Cibulao, tapi karena kita tidak mendapatkan tempat parkir, akhirnya kan sudah maghrib, kita bablas ke arah atas. Kalau kalian pernah ke sana, ke arah atasnya lagi itu ada sebuah kayak lapangan bola, dan akhirnya kita ngecamp di rumah warga. Dan di sana gue nggak mengalami apa-apa ya, nggak mengalami kejadian apa-apa, tapi keluarga gue dan teman dan saudara-saudara gue tuh mengalami kejadian-kejadian. Yang pertama, temen gue merasa ada yang nyolek di belakangnya. Awalnya dia ngerasa itu gue yang nyolek, tapi pas dia nengok ternyata bukan gue. Yang kedua, pintu tenda itu dimainkan, seperti ada yang narik atau keluar, dan ada berbayang-bayang. Anak gua yang kecil itu melihat sebuah mata merah, ada dua, itu di atas pohon. Tapi ketika gua melihat langsung gak ada apa-apa. Terus banyak lah itu kejadian-kejadian aneh seperti itu. Apalagi ya, mungkin nanti insya Allah di minggu depan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama teman gue yang mengalami langsung kejadian ketika dia naik Gunung Lawu. Ya benar, Gunung Lawu, sebuah gunung yang sangat-sangat
menyimpan banyak cerita misteri. Tapi ketika kemarin gue naik Gunung Lawu sama temen, tapi ketika kemarin Gunung Lawu sama temen gue sih, itu alhamdulillah sih emang dari awal gue sudah bersepakat tidak mau kena trek malam. Jadi apabila kita kena trek malam, bisa mau nggak mau kita harus ngecamp di jalur apapun keadaannya. Jadi saat itu gue berangkat jam 9 pagi, kita mulai trekking. Akhirnya kita sampai di pos base camp itu jam 6 maghrib dengan kondisi yang sangat dingin, kondisi badan gue lelah, capek banget. Akhirnya jam 6 maghrib kita ke camp. Nah itu sama sekali gue nggak ada cerita mistis, tapi temen gue yang mengalami cerita mistis, yaitu udah Andri. Nanti kita bakal sharing ataupun kita mengulik-ngulik apa cerita mistisnya. Oke, salam basa-basan, jangan lupa subscribe. Kita bangun channel ini, mudah-mudahan channel ini gue bisa lebih mengekspos tentang gunung dan juga curug, khususnya curug daerah Bogor dan Sukabumi. Karena setiap ada waktu luang gue bakal sharing ke sana. Oke, salam basa-basan, salam Anetes.